Senang sekali saya bisa berada di GC lagi. Ya, kita mirip-mirip. Grow Center dan Gilgal Center. Wow, luar biasa. Anda punya pastor yang dahsyat dan luar biasa. Thank you Pastor Stephen. Beserta dengan ibu dan tim pengambalan yang ada. Salam dari jemaat di Grow Center Manado untuk jemaat di Gilgal. Amin. Dan waktu saya dihubungi oleh Pastor Stephen, saya sempat tanya, apa yang lagi dibahas di Gilgal selama ini? Dan ternyata sepanjang beberapa waktu di Gilgal lagi membahas tentang iman, ya. Kita sudah dengar bagaimana Pastor Edi mengatakan di balik proses itu ada tujuan Tuhan. Amin. Terus berbicara tentang behind the wind, memiliki iman kepada Tuhan Yesus. Sementara saudari atau PDM Sri Rejeki, Sister Jeki berbicara tentang tenang. Dan hari ini Tuhan taruhkan satu hal untuk saya sharing di tempat ini, yaitu berbicara tentang mengerti saja tidak cukup. Katakan kiri kanan, mengerti saja tidak cukup. Kenapa mengerti saja tidak cukup? Karena ada hal-hal yang lebih daripada sekedar kita mengerti saja. Orang dunia mengerti bahwa keadaan sekarang lagi tidak baik. Kita juga mengerti bahwa keadaan karena pandemi membuat keadaan segala sesuatu baik dalam pekerjaan, pelayanan, dalam bisnis itu lagi tidak baik. Tetapi bagi anak-anak Tuhan, apapun keadaannya, biarlah kita tetap percaya kepada Tuhan sebab Dia Tuhan yang baik. Amin. Dan ada cerita di dalam satu cerita yang menarik di dalam Injil Lukas, tepatnya Injil Lukas 18 ayat 35 sampai dengan 43. Firman Tuhan berkata seperti ini. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Orang buta ini kalau kita lihat di Injil yang lain, dia adalah orang buta yang bernama Bartimeus. Waktu Bartimeus mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Ayat selanjutnya di ayat 38 dikatakan, lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya diam. Berapa banyak dalam kehidupan kita ketika hal tidak baik atau bahkan masalah, sakit penyakit lagi menghimpit kita, kita berteriak kepada Yesus, Yesus tolong aku. Gak berhenti satu kali kita teriak kepada Yesus, kita datang lagi dan kita katakan, Yesus tolong aku. Tapi gak sedikit mungkin pasangan kita, keluarga kita, teman-teman kita katakan, shh, diam. Jangan ribut. Ini waktunya kita harus diam, jangan ribut. Tetapi apa yang terjadi dengan Bartimeus ketika mereka katakan, shh, diam, jangan ribut. Namun semakin keras ia berseru, anak Daud, kasihanilah aku. Hari-hari ini adalah hari-hari di mana kita bisa punya dua pilihan. Menyerah dengan keadaan atau justru kita terus maju mengandalkan Tuhan dan menjadi pemenang. Amin. Pilihan ada di tangan kita. Bahkan di dalam ayat selanjutnya di ayat 40. Lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Dan ketika ia telah berada dekatnya, Yesus bertanya kepadanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Siang hari ini, di ibadah ini, ketika kita lagi berdoa, kita lagi mau menyembah Tuhan. Waktu kita nyanyi, we give you all the glory. Dan Tuhan tanya dalam hati kita, apa yang kau mau hari ini? Apa yang kau mau hari ini? Bartimeus katakan seperti ini. Apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Jawab orang itu, Tuhan, supaya aku dapat melihat. Bartimeus menjawab begitu jelas, begitu terarah, begitu fokus. Lalu kata Yesus kepadanya, melihatlah engkau,
Imanmu, katakan sama-sama, imanmu telah menyelamatkan engkau. Beri kemuliaan buat Tuhan. Bukankah sepanjang bulan ini atau bulan-bulan yang kemarin juga kita berbicara tentang iman? Mungkin kalau ditanya kepada kita, punya iman gak? Punya. Mengerti iman gak? Iya, mengerti. Sebagai orang Kristen kita harus punya iman. Tetapi apakah kita mau lebih daripada sekedar mengerti? Sebab orang yang mengerti belum tentu mengalami iman itu. Tapi pagi hari ini, biar bukan kita hanya mengerti, tetapi kita mengalami perjalanan iman, pengalaman iman dengan Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji Allah. Dalam Ibrani 11 ayat 1 berkata iman, yuk kita baca sama-sama 2, 3. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Saya berharap Tuhan saya lebih baik, pekerjaanku lebih baik, bisnisku lebih baik, keluargaku lebih baik. Tapi kalau kita melihat itu tidak seperti apa yang kita harapkan, disitulah dibutuhkan yang namanya iman. Satu kesaksian bagaimana ketika saya masih di Jakarta, dalam fase saya harus dari pebisnis, sebagai seorang direktur harus melepaskan itu dan masuk dalam panggilan Tuhan untuk menjadi hamba Tuhan full time. Itu adalah masa-masa yang tidak mudah, tidak enak, tetapi saya mengucap syukur untuk proses yang Tuhan izinkan. Dan di tengah-tengah masa itu, tiba-tiba istri saya hamil, anak yang ketiga, di usianya yang ke-40 tahun waktu itu, 6 tahun lalu. Dan waktu dia hamil kami bersuka cita, banyak mujizat yang Tuhan lakukan. Sampai pada titik di mana dia harus melahirkan. Saya harus melahirkan. Dan karena usianya sudah di atas 40 tahun, dokter menyarankan untuk seksio atau operasi sesar. Jangan lahir normal karena beresiko. Akhirnya kita sepakat dan dia memilih, karena dokter kita adalah dokter di sebuah rumah sakit di dekat daerah Peak di Grand Family. Dan akhirnya keluar biaya yang harus disiapkan. Dan waktu itu adalah waktu pergumulan karena saya udah melepaskan posisi sebagai direktur. Dan udah beberapa bulan masuk di dalam sebagai full time. Meresponi panggilan Tuhan. Di waktu yang sudah sangat singkat untuk dia melahirkan. Saya ingat sekali. Saya dibilang hari Sabtu harus masuk ke rumah sakit. Karena persiapan mungkin hari Minggu atau hari Senin akan melahirkan. Dan kami bergumul dengan yang namanya uang untuk persalinan. Karena biayanya 45 juta waktu itu. Tiba-tiba saya lagi berdoa Tuhan taruhkan. Pergi ke BPJS Tenaga Kerja. Klaim apa yang sudah engkau bayar selama ini tarik kembali. Saya pikir, apa ada uang sebanyak itu? Tetapi saya taat belajar, taat kepada Tuhan untuk pergi. Dan waktu saya cek di BPJS Tenaga Kerja, mereka katakan, Pak ada dananya 40 juta. Wow. Tapi yang jadi pergumulan berikut adalah itu hari Kamis. Istri saya akan masuk hari Sabtu. Hari Senin atau hari Selasa dia akan melahirkan. Kita udah lihat paket. Paketnya kalau dia masuk hari Sabtu harus keluar hari Rabu. Check outnya hari Rabu. Dan saya tanya seperti ini. Pak boleh saya tanya enggak? Kira-kira kapan dana ini bisa keluar? Tolong saya karena istri saya mau melahirkan. Dia bilang, Pak, ini paling cepat 7 hari. 7 hari, hari Kamis. Ini kan Bapak hari Kamis. Jumat, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nanti keluar lagi Senin lagi. Atau kalau paling cepat Jumat minggu depan. Saya bilang, wow, ini luar biasa. Tapi dengan iman, saya bawa istri saya masuk ke rumah sakit. Hari Minggu pagi seperti ini. Lahirlah anak kami yang ketiga. Dengan sukacita, kami penuh dengan sukacita. Tetapi yang ada di kepala saya adalah bagaimana cara harus bayar.
Dan saya ingat sekali hari Senin, hari Selasa penuh sukacita, orang datang berkunjung. Wah, selamat, selamat. Seperti itu. Di kepala saya setiap kali orang bilang selamat, selamat. Tapi bayarnya gimana ini? Akhirnya saya ditaruhkan iman. Ingat baik-baik, ini kesaksian pribadi saya. Anda bisa mendengar ini dan saya berdoa Anda mengalami yang lebih dahsyat lagi. Amin. Dan yang terjadi adalah hari Selasa pagi, jam 7 pagi. Dari rumah sakit di lantai 3 saya turun, pergi di lantai 1. Dan saya lihat mesin ATM di depan. Sebelum saya ambil kartu ATM saya tumpang tangan ATM itu. Mesin, kirimkan uang itu di dalam nama Tuhan Yesus. Uang itu ada. Masukin ATM. Ngisi PIN dan cek saldo. Waktu cek saldo, saldonya tetap tidak berubah. Terkadang kita pikir, begitu kita minta langsung segera terjadi. Yang membuat, berarti Tuhan gak benar, berarti Tuhan gak nyata. Siang hari, sesudah makan siang, saya kembali ke ATM yang sama dan saya tumpang tangan sambil bahasa roh. Dalam nama Tuhan Yesus, dana itu segera dikirim. Itu adalah dana saya yang sudah disetujui. Segera dikirim di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Begitu saya masukin kartu ATM, saya pencet PIN, saya tekan lagi. Saya lihat saldonya tidak berubah. Malahan ada ibu-ibu yang dekat saya lagi lihat ini orang rada gila ini lagi tumpang tangan ATM. Sore hari sama, tidak ada. Malam hari jam 8 berdoa sama, tidak ada. Saya katakan, Tuhan, kalau Elia menyuruh bujangnya melihat awan sebesar telapak tangan dan terjadi hujan yang luar biasa, biarlah engkau izinkan hambamu untuk melihat mujizat Tuhan. Jam 11 malam saya tumpang tangan, saya berdoa. Tuhan, aku percaya kehendakmu terjadi Tuhan. Terjadi, tolong hambamu. Sebab besok kami harus keluar dari rumah sakit ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Masukin kartu, pencet PIN, cek saldo. Dan ternyata uangnya ada di dalam. Beri kemuliaan buat Tuhan. Saya mau katakan kepada Bapak Ibu sekalian. Jangan pulang dari gereja ini segera ke ATM dan langsung tumpang tangan. Jangan ya. Jangan. Ini hal pribadi yang Tuhan taruhkan kepada saya. Dan kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu sekalian. Di depan ini ada kentang. Menurut Bapak Ibu, kalau kentang ini saya tusuk dengan tusuk sate, apakah tertancap atau tidak? Yang tertancap bisa lambaikan tangan? Oke, saya coba ya. Benar, tertancap. Terkadang dalam hidup kita, kalau masalahnya dan solusinya seperti ini, kita sangat beriman. Saya percaya, padahal kita udah tahu kita pasti ditolong. Tapi kalau pertanyaan berikut, saya bawa sedotan di sini. Kalau sedotan ini saya tancapkan di kentang, menurut Bapak Ibu, sedotan ini bisa tertancap enggak? Yang bisa lambaikan tangan? Wah, ada yang ragu-ragu. Yang tidak bisa lambaikan tangan? Yang antara tidak tahu dan yang tidak mengerti, enggak usah angkat tangan. Ya. Kalau kita lihat seperti ini, enggak mungkin ini kan sedotan yang, kalau saya bilang, sedotan yang sering kita temui. Ini adalah masalah dan solusi kita. Ketika kita katakan, Tuhan aku percaya. Tapi ketika kita lihat kenyataan dan iman kita, membuat kita deg-degsar. Tuhan mau tolong gak? Bahkan terkadang tanpa sadar kita katakan, gak mungkin Tuhan. Keadaan ini begitu keras, gak mungkin. Ya kalau tadi tusuk sate itu ditusuk di kentang, gampang. Tapi kalau sedotan ini bagaimana mungkin Tuhan? Tapi itulah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti
Sekarang kita lihat. Apakah benar ini bisa tertancap? Kenapa ini bisa tertancap? Karena saya percaya dia bisa tertancap. Dan saya udah berkali-kali mencoba hal itu. Kalau hari ini ada pergumulan masalah yang menghadang engkau seperti gunung di depan, ingat Tuhan pernah menolong engkau. Dia adalah Allah yang setia. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Percayakan, kuatkan imanmu kepada Tuhan. Sebab dia adalah Allah yang setia, yang setuju beri kemuliaan buat Tuhan. Dengan cepat saya mau katakan ada dua jenis atau dua tipe iman. Yang pertama adalah iman pasif. Katakan iman pasif. Sama seperti mobil, kita punya kunci mobil tapi kita nggak menghidupkan, nggak start tombol untuk menghidupkan mobil tersebut. Yang terjadi adalah percuma kita punya kunci mobil dan kita punya mobil karena mobilnya nggak bisa gerak. Terkadang iman seperti itu harus diaktifkan. Iman pasif di dalam Yohanes 5 ayat 5 sampai dengan 7 dengan cepat. Yuk kita baca sama-sama 2, 3. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Ayat 7, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun dan mendahului kita." Dia punya iman. Dia ada di tepi kolam. Dia tahu bahwa di kolam itu ada kesembuhan. Kita punya iman. Kita tahu bahwa kalau kita ke gereja, kita berharap, berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong. Kita tahu. Bahkan kita mengerti begitu banyak kesaksian Tuhan menolong. Tuhan melakukan mujizat kepada A, B, C, dan D. Tetapi kalau Tuhan tanya kepada kita, sama seperti orang lumpuh ini 38 tahun, waktu yang lama. Ketika Yesus bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya di ayat 7. "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya goncang." Orang yang punya iman mengerti bahwa iman itu ada. Sebagai orang Kristen kita harus beriman. Ketika masalah dihadapkan kepada kita dan Tuhan mau menolong kita, justru Tuhan tanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabannya muter kemana-mana. Harusnya dengan simpel dia hanya jawab, "Ya, aku mau sembuh Tuhan." Sama seperti tadi Bartimeus ketika ditanya, "Apa yang kau inginkan?" "Aku ingin melihat." Orang ini justru gak ada yang menolong saya. Gak ada yang mau berdoa buat saya. Gak ada, semua dibuat. Orang yang memiliki iman pasif itu selalu mencari alasan. Bahkan mencari pembenaran diri. Iya, dia sih Pastor Stephen kan pastor, makanya doa langsung dijawab. Yang lain kan koordinator, saya siapa? Kita sering membenarkan diri kita padahal Tuhan tidak menaruh hal itu. Tuhan ingin kita menjadi lebih daripada pemenang. Bahkan orang yang memiliki iman pasif sering menyalahkan orang lain dan keadaan. Lihat itu gara-gara dia. Dia, semua dia. Padahal itu kesempatan untuk menunjuk kepada diri kita. Untuk kita koreksi apa yang salah. Apa yang keliru dengan iman kita di dalam Tuhan. Yang setuju katakan amin. Hal yang kedua yaitu iman aktif. Katakan iman aktif. Iman aktif itu pantang menyerah. Satu kata adalah pantang menyerah. Katakan sama-sama pantang menyerah. Ingat Bartimeus ketika orang bilang shh, makin kencang dia teriak. Ketika orang menghalang dia, makin dia menerobos untuk masuk. Karena dia tahu Yesus sanggup menyembuhkan dia. Amin. Pantang menyerah. Kesaksian bagaimana 1 tahun yang lalu, tepatnya Januari tahun yang lalu. Ketika Manado lagi banjir, saya tiba-tiba dikejutkan dengan teriakan istri saya, "Wah, banjir di depan." Dan saya berlari keluar rumah, ada step tangga yang lebih pendek dikit dari tangga ini. Dan saya kepleset. Saya jatuh
di depan. Dan hasil dari jatuh itu bisa tunjukkan. Anda lihat tangan saya itu lepas. Waktu di IGD di Siloam, waktu saya coba angkat tangan saya seperti ini tangan gak bisa. Dia hanya ngelepar-ngelepar begini, gak bisa angkat. Karena udah lepas dan hasil ronsen membuktikan bahwa dia udah lepas. Seperti itu. Waktu saya tahu hasil itu mereka bilang, Pak, kita akan coba. Kalau sampai gak berhasil, maka tangan Bapak akan dipasang pen. Saya bilang, oke, terima kasih. Ada pengerja yang datang dan tanya seperti ini. Udah lihat keadaan saya seperti itu? Sakit, Pastor. Saya aja, jari kelingking kita aja yang keseleo begitu sakit, apalagi tangan kita udah copot. Terkadang ketika kita mengalami permasalahan, orang di luar itu hanya nonton. Tuhan izinkan hanya kita dan Tuhan yang menghadapi hal itu. Benar? Dan saya katakan seperti ini, Tuhan, aku percaya akan kesembuhan daripadamu. Aku percaya mujizatmu masih ada. Kalau engkau izinkan, biarlah kembalikan tangan ini seperti apa yang kau ciptakan. Sehingga tangan ini dapat melakukan pekerjaan Tuhan, dapat menolong orang, bahkan dapat memuliakan Tuhan. Terjadilah di dalam nama Tuhan Yesus. Saya masuk meja operasi dan keluar. Waktu kembali, siuman dan disuruh ronsen, dicek kembali, bisa tunjukkan? Semoga tidak error ya ini. Beri kemuliaan buat Tuhan. Kembali normal, bahkan saya udah bisa main badminton lagi. Saya mau katakan gini, ada titik-titik di mana engkau harus aktifkan imanmu. Engkau harus aktifkan imanmu. Jangan menyerah dengan keadaan. Sebab kita tahu Yesus membuat kita lebih daripada pemenang. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yang terakhir, iman. Apa sih iman itu? Iman adalah akronim atau singkatan dari I-nya adalah inisiatif. Katakan kiri kanan, inisiatif. Orang di pinggir kolam, Yesus memberikan inisiatif untuk maukah engkau sembuh. Tapi Bartimius yang di pinggir jalan, dia harus punya inisiatif untuk mencari Tuhan. Pagi hari ini, kalau Tuhan yang berinisiatif bagi kita, puji Tuhan. Tapi kalau belum, engkau harus punya inisiatif untuk mencari Tuhan lebih lagi. Amin. Hal yang kedua, M-nya adalah berbicara tentang jangan kalah dengan keadaan. Aktifkan imanmu, melangkah keluar untuk mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin. Cerita Petrus di atas perahu, waktu Yesus berjalan di atas air, yang terjadi ada 12, ada murid-murid yang lain. Tapi waktu Petrus melihat Yesus, Petrus katakan gini, jika engkau itu guru, suruhlah aku berjalan. Bayangin ada murid yang lain. Tapi tidak ada yang berani berkata seperti itu. Hanya Petrus dan Tuhan katakan, come. Dan Petrus mulai jalan. Dia mulai jalan. Dia mulai jalan. Tapi ketakutan membuat dia tenggelam. Hari-hari ini tanpa kita sadar, terkadang ketakutan kitalah yang membuat iman itu tidak aktif. Ketakutan kitalah yang membuat Tuhan yang harusnya udah melakukan mujizat buat kita, tapi tidak terjadi. Biarlah kita berani hari ini untuk melangkah. Katakan sama-sama, melangkah. Dan A adalah antusias serta andalkan Tuhan. Kenapa harus antusias? Kata antusias itu kalau bahasa Yunaninya adalah entheos, di dalam Tuhan. Orang-orang yang di dalam Tuhan adalah orang-orang yang paling antusias. Siapa orang-orang di dalam Tuhan? Kita semua. Tunjuk kiri kanan, katakan engkau di dalam Tuhan, aku di dalam Tuhan. Kita harus jadi orang-orang paling antusias. Dan N yang paling terakhir, itu berbicara semua mujizat, semua hal. Kalau kita lihat di dalam apa yang dialami oleh Bartimius di dalam Lukas 35 ayat 43. Dan seketika itu juga ia melihat, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Tuhan. Setiap kesaksian iman, setiap terobosan, setiap segala sesuatu yang kita alami di dalam Tuhan, jangan lupa segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya untuk Tuhan. Amin.
Saya percaya bahwa gereja ini makin bertumbuh, jemaatnya makin bertumbuh. Akan banyak kesaksian demi kesaksian yang akan membuat orang mempermuliakan Tuhan. Saya undang imam-imam musik untuk maju ke depan dan kita akan akhiri dengan satu ayat firman Tuhan berkata, Yohanes 14 ayat 13 dan 14. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta segala sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya.